semuanya, kembali lagi ke channel aku Lutfia Putri. Dan sekarang kita berada di tempat yang berbeda. Yes. Dan ada kakak Aiman. Jadi kalian pasti tahu sih semuanya. Jadi kan waktu itu kita pernah syuting bareng ya Kak, di Inaya. Aku jadi Aini dan Kak Aiman jadi Danar. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga tentang Aini gimana dulunya. Nah kalian bisa nonton di vlog aku Aiman Ricky. Kalian iya jangan lupa harus nonton Kak, harus nonton. Harus nonton. Nah sekarang nih Kak, aku pingin ngebahas tentang sekarang kan lagi pakai banget new normal nih Kak. Yes. New normal. Nah untuk dari Kak Aiman sendiri kan yang aku tahu tuh dari Instagramnya banyak banget kan traveling ya kan, gunung gitu kan. Nah menurut Kak Aiman gimana nih pendapatnya tentang new normal ini? Menurutku pendapatnya tentang new normal ini ya, aku sih selalu ngikutin himbauan pemerintah ya, apapun itu, dari mulai pakai masker aku ikutin pakai masker, cuci tangan, terus di social distancing gitu. Tapi ada satu hal yang menurutku tuh sekarang udah keadaan kayak gini tuh keadaan dimana itu serba salah ya. Pertama, kalau kita nggak ngapa-ngapain mungkin kita nggak makan. Iya. Kalau kita diam-diam ngikutin terus apapun itu yang cuma di rumah doang, berarti kita nggak dapet rezeki. Kasian gitu. Dan yang ketiga, karena aku traveler, menurutku ketika aku nggak jalan ke satu tempat berarti aku nggak ada konten. Tapi menurutku itu nggak masalah nggak ada konten. Tapi masalahnya bagaimanakah nasibnya orang-orang atau orang-orang yang punya usaha di dunia traveling gitu ya, traveling itu, misalkan di biro wisatanya, travel sekarang pasti udah pada mati suri menurutku. Terus kemudian juga objek wisatanya biasanya suka ada pemasukan, tukang jualan-jualannya. Jadi menurutku kalau kamu dibilang kamu jangan dulu untuk traveling, kalau aku selagi mampu, selagi sehat silahkan. Tapi Kak gini, walau misalnya kan gini, kakak bilang kalau misalnya selagi mampu, selagi sehat itu jalan aja. Cuman kan kita nggak pernah tahu gitu loh Kak, apakah kita membawa virus, apakah ada orang di sekitar kita yang menyebar. Karena kan ada tuh sekarang yang namanya reaktif, OTG dan sebagainya kan Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Apakah kakak nggak takut kalau misalnya kakak pergi kemana gitu untuk traveling dan sebagainya? Kakak nggak takut kakak ketemu sama orang yang OTG dan kakak terpapar? Yang paling aku takutkan adalah naik kendaraan umumnya. Karena kendaraan umum tuh apalagi misalnya di pesawat itu kayak satu ruangan udah itu aja. Terus apalagi kalau misalnya di satu angkutan umum yang kita berdesak-desakan, itu kan ruang lingkupnya kecil banget. Nah itu yang paling aku takutin sih. Jadi kalau aku mungkin kenapa aku aku ya pakai mobil sendiri. Jalan sendiri misalnya di mobil kan lebih aman nih, cuman beberapa orang, udah jalan gitu. Dibandingkan aku harus maksain untuk naik misalkan naik pesawat atau harus naik kendaraan umum yang harus berdesak-desakan gitu. Kalau aku dulu ya tipe orang yang suka naik kereta untuk ke misalnya naik gunung gitu. Kalau sekarang mungkin nggak dulu deh gitu untuk itu. Terus kalau aku ya, kalau menurut aku tadi kan kakak bilangnya selagi mampu, selagi bisa, selagi sehat jalanin aja. Cuman kalau menurut aku dengan kita memiliki mindset seperti itu, jatuhnya nanti COVID-19 di Indonesia nggak selesai gitu loh Kak, dengan banyaknya orang yang masih keluar gitu. Aku nggak bisa. Gitu. Kalau kamu ngikutin gitu mulu, yang ada nih, aku bukan menggurui. Nih dari pemikiran aku, kalau kamu kayak gitu mulu yang ada nanti kasihan dong. Orang-orang yang nggak ngapa-ngapain harus ngikutin, mungkin dengan aman-aman dulu. Banyak loh orang-orang yang nggak makan gara-gara mungkin COVID ini. Terus yang biasanya di tempat-tempat wisata bisa jualan, sekarang udah nggak jualan. Nah terus mereka harus ngapain lagi? Coba kamu pikirkan, kamu bisa nggak? Iya sih, aku setuju banget. Terus aku tuh akhir-akhir ini bener-bener lagi liatin banget suatu kebijakan yang dibuat sama Kementerian Industri Kreatif Kak, pariwisataan. Kalau yang aku tahu sih ini tuh jadi hotel-hotel kan pasti banyak banget kan Kak. Siapa sih mau ke hotel lagi zaman-zaman kayak gini ya kan? Setuju. Dan agar hotel-hotel itu dapat mendapatkan pemasukan, akhirnya hotel-hotel itu dijadikan tempat menginap bagi suster, dokter dan sebagainya, tenaga kesehatan. Jadi
menurut aku itu sangat membantu sih, cuman ya belum bisa menyelesaikan yang kayak tadi Kak Iman bilang sih, yang kayak tempat-tempat pariwisata, terus kayak misalnya kebun binatang. Kakak tahu nggak sih kebun binatang banyak banget hewan-hewan yang harus dikurangin makannya karena nggak dapet dana. Nah itu dia. Jadi aku kadang suka mikir nih, di Taman Safari biasanya kita tuh selalu muter-muter terus ngasih makan. Terus kemarin selama pandemi itu nggak ada hewan itu nggak ada yang ngasih makan. Itu gimana rasanya? Dan mungkin pemerintah juga untuk ngasih pengeluaran biaya lebih juga nggak bisa juga dong gitu, yang biasanya dibantu sama kita yang datang, yang ada retribusi untuk masuknya. Nah hal kayak gitu yang mungkin yang simple tapi menurutku nanti efeknya bakalan berkepanjangan lagi. Itu. Jadi kamu gimana nih? Setuju nggak sama aku? Sebenarnya aku ada setujunya ada enggaknya nih. Soalnya aku ngerasa benar sih, kita ya ini kan kita sudah harus siap dengan new normal. Kita ya istilahnya kita harus bisa lah hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Cuman ya kalau mau berdampingan? Ya nggak mau juga sih, cuman kan ya harus siap gak siap gitu kan. Harus siap gak siap, harus hidup berdampingan. Mungkin kalau misalnya Kak Iman ya tetap traveling cuman dengan mematuhi protokol kesehatan kan. Cuman yang aku sayangkan adalah masih banyak orang-orang yang kayak kumpul-kumpul, keluar gitu masih nggak pakai masker, masih nggak aware, ketemu masih cipika-cipiki, pelukan dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya itu aja, sebenarnya itu aku sangat menyayangkan aja sih, karena seperti yang Pak Jokowi sempat singgung di rapat kabinet, ini tuh bukan suatu kondisi yang biasa-biasa aja, ini suatu kondisi yang luar biasa yang harus ditanggapi dengan suatu kebijakan yang extraordinary. Sedangkan kalau menurut aku tuh masyarakat Indonesia tuh masih kurang aware banget gitu sih Kak. Mungkin Kak Aiman aware, aku aware, dan mungkin beberapa penonton aware. Cuman masih banyak orang-orang di luar sana yang masih menganggap corona itu bohongan loh Kak. Aneh banget gak sih ada orang yang bisa nganggap corona itu bohongan? Beberapa temanku juga ada yang bilang kayak gitu. Corona itu emang cuman kayak apa ya, strategi politik aja untuk biar masyarakat tuh jadi kayak takut gitu. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah aku sendiri aku memposisikan aku takut sama corona, tapi aku lebih takut lagi aku nggak bisa makan. Itu dia tuh. Jadi kalau misalkan aku masih bisa bisa menjaga diriku sendiri dengan protokol kesehatan yang benar, terus aku bisa beraktivitas, ya go ahead, berarti aku jalanin gitu dengan protokol kesehatan sesuai dengan pemerintah lakukan. Tapi kalau misalkan mengharuskan tetap misalnya PSBB terus, ya aku nggak setuju lah gitu, karena kita bukannya aku bete di rumah aja, tapi aku memikirkan bagaimana nasib ke depan banyak orang juga. Benar-benar. Gitu. Soalnya kalau mungkin selebgram semuanya bisa follow posting-posting makanan dapat duit. Nah terus orang-orang yang biasa di rumah jualan-jualan, itu benar-benar berdampak sih, benar-benar berdampak. Bahkan walaupun mungkin selebgram bisa bisa menghasilkan penghasilan, cuman kan pasti ada kondisi psikologis yang kena kan. Kayak contohnya siswa-siswa. Siswa yang nggak bisa belajar bertemu langsung sama guru-gurunya, ya kenanya di psikologisnya gitu sih Kak. Kayak ngerasa gimana ya, ngerasa beda, dan ngerasa mungkin banyak teman-teman yang udah males belajar gitu loh jadinya. Karena nggak ada gunanya juga, cuma gitu doang ya. Nah, ini mungkin teman-teman nih di rumah, siapa yang setuju kalau Via dengan argumennya Via atau argumen aku, silahkan komen. Kayaknya menurutku banyak yang argumen aku banyak yang ikutin. Wah, masa sih? Enggak, kayak aku deh. Atau biar nggak bingung nih Kak, kita buat kesimpulan. Katanya ada yang buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Sekarang kamu kesini tadi bawa saudara, katanya mau buat kesimpulannya. Iya. Kita tanya dulu orang awam. Orang awam kalau misalkan nih disuruh pilih new normal atau PSBB, silakan. Ayo sini dong. Nah, jelasin. Tapi udah pada tahu sih ini siapa udah. Udah sering ya? Udah sering udah dia lagi. Dia lagi. Udah tahu. Iya. Udah. Sini. Nah, coba menurut lo sendiri gimana? Kalau menurut gue itu adalah, ini maaf nggak kelihatan karena lo pakai topi, lo dibalikin atau topinya. Nah, kayak boboiboy Kak. Kayak boboiboy.
Oh ya, jadi kalau menurut gue, ya kan yang harus dilakuin itu ya harus jadi lebih ngambil satu kesimpulan yang tegas akan gimana berlanjutnya itu gitu loh. Kalau memang ditinjau ulang tambah bahaya, ya ambil tindakan yang nggak merugikan rakyat lagi sih gitu, mas gue. Yes. Iya nggak sih? Cuman itu karena susah kalau sih, Kak. Iya susah. Jujur susah. tapi, Pasti banyak buat pro kontranya. Benar. iya, susah tapi lebih susah lagi kalau misalnya diemin aja gitu. Iya. Bahkan pemerintah juga menurut gue tuh labil banget. Kadang hari ini oke, kadang hari ini enggak. Ini misalkan seperti Anies Baswedan mungkin hari ini kita tutup nih pasar. Terus Tahu-tahu ada yang PSBB kena, kan, ya. Terus ada yang dibuka, terus habis itu ada yang kena, tutup lagi. Itu salah satu hal yang menurut gue kayak labil. Kalau menurutku kalau emang udah siap, udah tahu nih bahayanya COVID, nah harusnya kita tahu dari diri sendiri dulu ya untuk menjaga protokol kesehatan, dan kita biarin aja. Ini silakan udah dibuka lagi kalau menurutku gitu. Karena masyarakat udah pada tahu gimana caranya gitu. Kalau menurut aku mungkin agak beda sih, Kak. Okay. Mungkin terkesannya pemerintah labil. Yes. Cuman aku selalu merasa bahwa jika ada satu kebijakan yang aku anggap aneh, aku tuh nggak terlalu cepet-cepet gimana ya, kayak aku yakin pemerintah itu nggak mungkin lah ambil suatu kebijakan yang cuman semena-mena kayak nanti A nanti B nanti A nanti B, karena kan pasti punya suatu tim untuk merumus suatu kebijakan kan. Jadi aku rasa kenapa tiba-tiba bisa ditutup sama tiba-tiba enggak, pasti ada pertimbangannya sendiri. Yes. Dan menurut aku jujur awareness orang Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 ini sangat kurang sih, Kak. Kayak menurut aku tapi itu nggak bisa dilepas gitu loh, Kak. Terkesan labil sih kalau kayak gitu. Loh, gue udah tambah. Iya nggak tim. sih? Iya. Ya Allah. Okay. Cuman ya mungkin Kan walaupun balik lagi, terkesan maksudnya labil, kalau maksudnya masyarakatnya itu kalau nggak dikasih awareness yang lebih bahwa ini something yang bener-bener berbahaya banget, dan iya nggak sih, dikasih tahu caranya tuh emang kayak bener-bener. Dan kalau misalnya ada yang kelihatan sama aparat kalau mereka nggak nurut, nggak pakai masker atau apa, mungkin bisa tindak gitu langsung jadinya gitu loh. Nggak terus menerus. Kalau jadi kayak gini kan jadi nanti kayak ingat gak sih yang pembukaan PSBB sempet tanggal berapa tadinya, terus tahu-tahu diundur lagi gitu kan. Maksudnya ya kan udah tahu nih ternyata ketegasan yang seperti itu nggak bisa. ya harusnya ada pertemuan terus bikinlah ada ketegasan preventifnya baru ya. yang iya gitu Ada loh. Karena kan makin preventifnya. diundur kan makin lama orang-orang nggak bisa cari nafkah, nggak bisa cari makan, muncul masalah psikologi, masalah rumah tangga, masalah aduh jadi nyampur semua. Ya, mungkin pemerintah sekarang sedang menyiapkan suatu kebijakan, suatu sistem kehidupan baru yang kita semua ini bisa. Harusnya banget karena baru ketemu sama Pak Anies. Luar biasa. Tapi anyway ya aku juga bukannya nggak suka sama kebijakan pemerintah. Aku pro juga sama pemerintah, sama Pak Anies, luar biasa. Aku justru pro banget dengan dia mengeluarkan kalau yang lain tuh langsung new normal. Kalau dia tuh tapi ada tahapan ada masa transisi. Nah mungkin nanti di tanggal 1 kemarin ini kan pembukaan mall tuh di tanggal 5, terus dia mundur lah di tanggal 15. Jadi ada tahap per tahapnya gitu. Dan aku salut untuk kayak gitu. Jadi setidaknya pengen tahu situasi kondisi dengan cara ya setengahnya dulu transisi dulu nih. Jadi trial and error gitu ya, Kak. Kita pengen adaptasi lah karena kita pasti berubah banget nih yang biasanya normal tiba-tiba normal yang baru lagi tuh kayak gini. Ya itu butuh adaptasi, dan aku setuju sama Pak Anies. Dan tolong jangan cut aku jadi warga Jakarta. Jangan cut aku jadi warga Jakarta. Tapi tiba-tiba hilang aja gitu, Pak. Oke. Berarti sekarang apakah kita sudah satu? Yes, udah satu pemikiran ya. Visi misi lah. Ya, semoga untuk penonton semua dengan masa transisi ini tolong benar-benar menyikapinya dengan bijak. Setuju. Patuhi protokol kesehatan agar jika kita sama-sama menjaga, insya Allah COVID-19 ini cepat-cepat hilang dari Indonesia, amin. Dan kita semua dan kita bisa perekonomian Indonesia bisa kembali normal. Terus aktivitas warga-warga bisa kembali normal. Kita bisa ketemu lagi bareng-bareng tanpa tetap lewat HP atau laptop, Zoom. Setuju. Kalau kemarin kamu mudik nggak? Enggak, aku mau mudik. Enggak. Oke, sama gue juga nggak mudik. Iya. Jadi baru kali ini gue juga nggak mudik, baru kali ini gue juga cuma di rumah aja, dan
itu 2 bulan kemarin membuat gue ada pelajaran banyak banget di hidup gue. Benar. Itu juga jadi pelajaran banyak buat teman-teman di rumah ya. Harusnya Ya. sih, harusnya. Ya seperti yang banyak pejabat-pejabat bilang, kita itu adalah angkatan yang kuat karena kita diberikan kelebihan untuk mampu melewati masa pandemik ini. Luar biasa. Satu Super. cerita dari COVID kemarin, mungkin dari satu persatu, silahkan. Kadi ada nggak? Cerita Nggak ada apa? nggak ada Satu cerita ya? cerita yang bisa dibagikan. Hidupnya datar kak. Satu cerita yang bisa dibagikan, kalau nggak pengalaman Oh iya, aku nggak yang jadi. paling seru. Oh iya, Iya, mangku mangku nggak nggak jadi. jadi, terus rekaman diundur, diundur gitu sih paling. Oh, kalau aku ya dalam belajar sih PJJ. Soalnya tuh lewat Zoom kan, internetnya nggak bagus, jadi ya Jadi emang bisa udah lihat sakau lah. belajar aja. Enggak, gitu. Kan dapet matematika susah ya, emang kayak gitu emang. Enggak gitu. Pokoknya gitu deh lucu, nanti tiba-tiba opung lewat belakang. Atau kan nanti tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba keluar gitulah. Ya biasa lah, gak sih? Kaiman? Iya, kalau aku pembelajarannya di rumah aja itu tadi yang pasti, sama belajar untuk banget sabar. Belajar banget untuk bisa menahan ego gitu. Karena yang biasanya tuh pengen, aku tuh tiap hari harus keluar rumah ya biasanya, tapi selama pandemi itu kita tetap harus di rumah. Terus gimana sebisa mungkin, tapi walaupun di rumah bisa menghasilkan pundi-pundi. Nah, itu yang aku lakuin, yang struggle banget di saat masa pandemi ini. Ya, ini kita semua belajar suatu hal yang baru ya kak. Yes, Kalau aku setuju sendiri aku banget. ngerasa aku jauh lebih memahami diriku sekarang selama pandemi ini, karena banyak waktu untuk aku merenungkan semuanya gitu. Oke banget ya. Tua banget ya kamu. Kayak aku sampai muda deh. Oke. Makasih semuanya. Makasih Kak Iman, makasih Kak Adi. Udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku tentang new normal. Semoga harapan kita semua dapat terwujud, kita semua bisa kembali normal. Amin. Teman-teman juga selalu jaga kesehatan. Pakai protokol kesehatan, iya, selalu- masker jangan lupa, hand sanitizer. Cuci tangan terus. Yes. Apapun yang terjadi ya. Semoga semoga kita bisa ketemu langsung tatap langsung, gak pakai Zoom dan sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bisa traveling lagi. Amin. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum.